أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فما تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pusaka, selamat datang di acara talk show Ramadan kami yang dipersembahkan oleh SMA Pusaka Nusantara 2 Bekasi yang bernama Serasa Semangat Ramadan SMA Pusaka. Semangat Ramadan SMA Pusaka. Pada penasaran kan acaranya seperti apa? Jadi ini adalah talk show Ramadan yang akan membagikan ilmu secara interaktif, secara menarik kepada kamu-kamu semua yang ada di rumah selama bulan Ramadan ini ya, walaupun tidak full 30 hari gitu ya. Insya Allah tetap bermanfaat. Langsung aja deh kita panggil narasumbernya dari guru-guru agama kita yang cantik dan ganteng ya. Boleh Bapak Ibu masuk, silahkan. Oke, kita perkenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang belum kenal nih ya. Yang pertama nih dari Bapak yang ganteng dulu nih. Ada Bapak Ahmad Humaydi SAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, beliau guru agama. Lalu ada Bu Intan Luwi Yuliana SPD ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya udah ada yang belum nih? Udah. Tapi pas maghrib. Oh, pas maghrib. Salah satu hal yang membatalkan puasa makan dan minum dan azan maghrib ya Pak. Oke, betul ya. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali materi kita nih Bapak Ibu, kan puasa ya. Apa saja sih keutamaan berpuasa di bulan Ramadan nih? Mungkin bisa lebih dijelaskan secara lebih bermakna, lebih seru gitu oleh Bapak dan Ibu. Silakan Bapak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul lagi walaupun dalam keadaan daring, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hikmah kita dalam mengkaji atau belajar tentang ilmu agama Islam. Keutamaan dalam beribadah puasa sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwasanya bagi wahai yang beriman untuk diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana
orang terdahulu, dan itu suatu menjadi ketakwaan bagi kita semua. Keutamaan apa sih yang di dalam puasa itu? Yang pertama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ada namanya pintu surga yang disebut pintu Ar-Royan. Pintu surga ini adalah pintu di mana boleh dimasukin oleh kaum soimin atau kaum yang berpuasa. Nah, jadi para anak-anak, bapak ibu guru, kalian semua, ketika kita berpuasa, kita sudah dapat tiket untuk bisa memasuki pintu surga yang disebut dengan pintu Ar-Royan. Istimewa banget kan, sudah dapat 1 tiket. Tinggal kita kejar 6 tiket pintu surga lagi. Subhanallah. Dan yang kedua adalah summu tasihu. Dalam keadaan kalian berpuasa, itu bahkan membuat kita sehat. Ya. Banyak penelitiannya, Bapak. Bahkan kalau kita mau medical check up di rumah sakit, itu disuruh puasa dulu, bener kan? Dari jam 10 malam sampai nanti pas pagi baru diambil darahnya. Nah, itu adalah keutamaan puasa. Ya, jangan kalian lihat, oh kita nahan lapar nih dari pagi sampai nanti petang. Kita lihat dari kesehatannya. Ya, mungkin kita dulunya sebelum puasa main makan aja, apa yang ada di meja makan tinggal makan, tapi dalam keadaan puasa itu secara otomatis organ dalam tubuh kita bekerja sebagaimana mestinya dengan baik karena ada yang namanya proses seperti itu. Ya. Yang selanjutnya adalah keutamaan puasa, terselamatkannya atau terlindungi dari api neraka. Ya kan? Sebagai tadi aja dijelaskan, kita sudah dapat 1 tiket dari pintu surga Babur Royan. Bagaimana kita kalau misalnya sudah dapat 1 tiket, tapi kita terselamatkan juga dari api neraka? Ya, subhanallah, puasa ini kalau kita jabarkan atau kita panjang lebarkan, banyak sekali keutamaan puasa. Ya, mulai dari kesehatan, mulai nanti di akhirat nanti itu sudah ada di keutamanya atau keistimewaannya dalam puasa itu sendiri. Atau mungkin bisa diperinci lagi atau diperjelas lagi oleh Bu Intan? Ya, silakan Bu Intan. Baik, terima kasih Pak Ahmad dan Bu Ica. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, adik-adik semuanya masih semangat? Alhamdulillah. Ya, mendengar kata Ramadan. Ya, ini tentu tidak asing ya bagi umat Islam karena bulan ini merupakan bulan yang sangat istimewa. Bulan yang banyak sekali manfaatnya. Bahkan bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu, yang sangat dinanti-nanti oleh semua umat Islam. Jadi bulan Ramadan ini dijadikan kesempatan, dijadikan sebagai momentum agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya, Bu Intan? Ya, sebagaimana yang firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini Ibu akan mencoba menjelaskan kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah. Kekuatan apa? Kekuatan dalam berpuasa Ramadan. Apa aja? Ada yang tahu? Adik-adik ada yang tahu? Apa aja? Ya, jadi kekuatan yang pertama yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu yang pertama iman. Ya, ada yang tahu iman itu apa? Sering kan mendengar kata iman ya adik-adik ya? Iman itu apa? Ya, iman itu adalah membenarkan atau meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi apabila kita sudah meyakini akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tentu kita akan mengucapkan yang namanya 2 kalimat syahadat. Selain itu, kita juga harus berusaha mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, iman. Di sini salah satu ciri orang yang beriman, Allah menyeru kita yang melaksanakan puasa Ramadan itu sebagai orang-orang yang beriman, saking spesialnya. Ya, saking spesialnya adik-adik. Jadi kita disebut orang yang beriman apabila kita mengerjakan puasa bulan Ramadan, karena wajib hukumnya. Ya, itu yang pertama, iman. Yang kedua adalah karakter. Sebenarnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini kata karakter ini secara di surat tersebut disebutkan kata kutiba. Ya, kutiba ini artinya adalah dituliskan. Maksudnya di sini adalah bulan Ramadan ini Allah ingin bulan Ramadan dijadikan sebagai bulan yang menjadikan kita memiliki karakter yang kuat, yang tertanam dalam hati kita sebagai orang-orang yang berusaha beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini memiliki karakter yang kuat. Yang ketiga yaitu siam atau saum. Saum ini kan secara bahasa apa artinya? Ada yang tahu adik-adik? Saum, menahan, bagus. Iya, Masya Allah, ya pinter-pinter nih adik-adiknya ya. Ya, jadi saum di sini adalah menahan. Maksudnya di sini menahan tuh bukan dari haus dan lapar saja, tetapi menahan dari hal-hal yang memang membatalkan puasa atau mengurangi nilai-nilai pahala puasa, seperti menahan amarah misalnya, menahan apa lagi ya, kira-kira menahan apa lagi? Menahan dari tindakan-tindakan yang kurang baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada di sana dikatakan orang-orang terdahulu. Maksudnya di sini kita yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan itu diumpamakan seperti orang-orang yang terdahulu, karena puasa Ramadan ini dilaksanakan bukan hanya saat ini saja, tapi dilaksanakan juga pada zaman terdahulu. Artinya apa? Ini sangat spesial ya, kita harus bersyukur kalau kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kenapa harus bersyukur? Karena Allah di sini mengumpamakan kita seperti orang-orang terdahulu, yang memang orang-orang terdahulu itu terkenal akan taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Sekarang yang terakhir, yang kelima, apa? Ini yang menjadi tujuan utama Allah memerintahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu apa? Takwa. Ini jadi tujuan utamanya. Karena takwa ini, predikat takwa ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang terpilih, orang-orang yang memiliki keimanan yang sangat baik, orang-orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mampu menahan amarahnya, orang-orang yang hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk menjadi orang yang bertakwa ya. Amin. Ya. Nah, itu adik-adik kelima kekuatan yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Nah, makanya dari itu, ayo kita sama-sama jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk lebih mengenal Allah, untuk lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi kita berusaha mengistiqomahkannya di bulan-bulan yang lain. Ya, Oke, baik. Berarti sangat banyak sekali ya keutamaan di bulan puasa, termasuk ibadah puasa. Maksud saya ibadah puasa di bulan Ramadan itu banyak sekali keutamaan, dan katanya ada kekuatan-kekuatannya juga ya yang tertanam di dalam diri kita kalau kita mengerjakannya sesuai dengan ajaran Islam gitu ya. Berpuasanya benar-benar puasa gitu. Ada istilah puasa ulat dan puasa ular. Mungkin pernah dengar nggak tuh? Ya, jadi kalau misalnya ulat sama ular kan dia puasa ya. Kalau ular waktu ganti kulit, kalau kupu-kupu, kalau ulat menjadi kupu-kupu ya kan. Kalau ular dia saat selesai prosesnya tetap jadi ular gitu kan. Kalau ulat ketika proses puasanya selesai dia akan berubah menjadi lebih indah, menjadi kupu-kupu seperti itu. Semoga kita bisa menjadi lebih indah, lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dia mau ditambahkan lagi? Mungkin kita sudah di last minute di bulan suci Ramadan ini. Jangan sia-siakan kurang lebih 7 hari di Ramadan ini. Jangan sampai kalian menyesal
atau kalian nauzubillah min dzalik tidak sampai bertemu lagi nanti di bulan Ramadan. Semoga di 7 hari terakhir ini nih kita kencangkan ikat pinggang kalau kata Rasul, supaya kita terus menambahkan volume ibadah kita yang tadinya baca Quran hanya habis asar, kita kalau bisa dari setiap subuh, zuhur, asar, maghrib, mungkin maghrib terlalu kenyang kali ya, isya atau setelah taraweh, bahkan di malam-malam ganjil ini kalian sholatlah malam dan kejarlah malam Lailatul Qadar. Dan yang sering kalian lupakan itu, setelah kalian sudah melakukan ibadah di bulan Ramadan ini, setelah Ramadan kalian kembali lagi ke habitat kalian, yaitu sholatnya jarang, baca Qurannya jarang. Nah, yang susahnya itu istiqomah. Istiqomahnya ya. Seperti yang tadi dikatakan tadi Bu Ica, ketika ekor ulat puasa dan dia setelah selesai puasa berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Nah, itu yang dimaksud dengan kategori istiqomah seperti itu. Ketika kalian sudah melakukan dengan istiqomah, kalian akan terasa indah. Terasa indah ya. Jadi kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu kan nggak aja yang jadi ulat lagi ya Pak ya? Iya. Oke, tetap jadi kupu-kupu, tetap istiqomah. Ya, semoga kita menjadi orang yang istiqomah, yang bertakwa dan senantiasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian mungkin ya untuk Serasa pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat Bapak Ahmad dan Bu Intan ya. Mungkin nanti kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serasa.